saya memilih sekolah saya sendiri, yaitu Sekolah SMA Negeri 33 Jakarta, dan itu sudah tertera judulnya. Tantangan utama yang Ibu hadapi dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka dan bagaimana Ibu mengatasinya? Tantangannya mungkin dari sisi pembelajaran sebenarnya sih nggak jauh berbeda, nggak banyak yang berbeda dari kurikulum 2013. Cuman untuk di kurikulum Merdeka itu kan lebih mengutamakan siswanya terasa sekali gitu. Nah, mungkin itu pemahaman-pemahaman yang harus sering diingatkan kepada guru-guru melalui pelatihan, terus sistem penilaian juga ada yang berubah gitu kan. Jadi itu aja sih yang harus diadaptasi, sebenarnya harus ada proses pembiasaan gitu melalui pelatihan-pelatihan biasanya dikasih dari sekolah. Sisi negatifnya itu apa aja? Yang paling terasa dari kurikulum Merdeka itu sebenarnya kalau untuk guru kita ada aplikasi tambahan yaitu Merdeka Mengajar, semacam platform itu. Nah, awal-awal keluarnya platform Merdeka Mengajar itu guru-guru akan diwajibkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di platform tersebut. Nah, itu yang akhirnya membuat guru sulit membagi waktu karena mereka harus mengurus administrasi, mengikuti pelatihan yang ada di web itu, sehingga seakan-akan terkejar-kejar gitulah. Nah, tapi kan sekarang sudah tidak diwajibkan. Mungkin kayaknya tuh dari awal juga nggak diwajibkan, cuman terkadang dinas, kepala sekolah itu justru yang mempush guru untuk terus ibaratnya melakukan. Nah, tapi sekarang kan sudah dikonfirmasi bahwa itu bukan suatu kewajiban, platform itu hanya sebagai bentuk aplikasi penunjang saja. Meskipun di situ ada sistem namanya e-kinerja yang itu memang wajib gitu, tapi untuk pelatihan dan sebagainya itu tidak diwajibkan. Metode pembelajaran yang efektif di kelas. Metode efektif yang di kelas, Siswanya itu kalau misalkan Ibu tanya bakalan bisa dijawab sama mereka, terus mereka juga bakalan nanya balik ke Ibu. Oke. Pertama biasanya tidak setiap pertemuan, tapi biasanya setelah tema selesai saya mulai menerapkan adanya post-test. Nah, post-testnya sebenarnya biasa sih dari kuisis segalanya. Jadi sebelum saya menjelaskan, saya kasih tahu mereka nanti hari ini kegiatannya kita akan misalnya membahas materi, setelah itu di akhir kita akan ada post-test ya. Jadi tolong diharapkan menyimak gitu kan, terus mereka siapkan alat tulis juga untuk mencatat gitu. Apa pendapat Ibu tentang kesenjangan akses terhadap teknologi dan internet di kalangan siswa di berbagai daerah? Soalnya kan rata-rata teknologi di berbagai daerah di sekolah Indonesia kan belum merata ya Bu. Itu gimana Bu kalau tentang kesenjangan? Kalau di kurikulum Merdeka sebenarnya sih ada model pembelajaran itu harus relevan dengan kehidupan si anak. Kita itu sebagai guru ibaratnya menjelaskan materi itu harus sesuai dengan gimana sih anak itu tinggal gitu, sehingga mereka menyadari bahwa oh materi ini tuh sesuai loh dengan kehidupan saya. Misal saya menjelaskan kepada anak-anak itu, saya nggak harus menjelaskan bahwa di desa itu seperti ini seperti itu gitu ya. Saya cukup mengaitkan dengan kehidupan mereka yang ada di perkotaan. Nah, sehingga kalau menurut saya guru-guru yang di pedalaman-pedalaman itu ketika mungkin sinyalnya susah, listriknya susah, mereka sebenarnya bisa mengaitkan materi dengan kehidupan sekitar yang mereka benar-benar alami. Dan karena itu lebih masuk sih, jadi anak pun nggak abstrak kan, jadinya kontekstual. Oh iya Bu, saya pulang ini bisa mereka di pesisir, pulang ini saya disuruh cari ikan, materinya ya dikaitkan dengan kehidupan mereka di daerah pesisir. Sekarang kan
udah ganti Menteri Pendidikannya nih Bu. Karena kan presidennya juga udah ganti. Ya betul. Nah, Ibu kan sebagai tenaga pendidik menginginkan kurikulum yang bijak lagi buat anak Ibu. Nah, untuk kurikulum apa yang Ibu inginkan untuk saat ini? Kalau saya sebenarnya bukan merubah kurikulumnya sih, cuman saya inginnya otonomi sekolah dalam memberikan nilai itu lebih dibebaskan. Kan sekarang wacananya katanya UN mau dikembalikan ya. Saya sebagai orang yang pernah mengalami UN, saya melihat UN itu bukan sesuatu yang positif yang kita rasa harus dikembalikan gitu. Kenapa? Karena penilaian itu justru memang baiknya sekolah yang melihat. Cuman poinnya jangan memaksakan sekolah untuk harus menuliskan siswa atau memberikan nilai sesuai KKM. Nah, ya guru itu hanya cukup diberikan keleluasaan dalam memberikan nilai tanpa adanya pressure tekanan gitu dari sekolah atau dari dinas terkait pemberian nilai yang mengharuskan akhirnya kita meluaskan. Kalau UN itu menurut saya lebih banyak ke proyeknya sih, proyek titipan artinya itu kan menyangkut banyak hal kan untuk kasus UN itu, bahkan menyangkut kepolisian juga, bahkan menyangkut bimbel gitu. Jadi menurut saya sebenarnya nggak harus dikembalikan, cuman tolong jangan memaksakan guru untuk memberikan nilai itu harus di atas KKM. Itu kan dilema juga akhirnya, karena banyak yang komplain katanya MP anak SMA ada yang belum bisa baca karena di SD-nya selalu diluluskan, dinaikkan gitu kan. Nah itu juga salah satu poin sih dari kurikulum Merdeka ya, banyak dikritik gitu. Jadi saya berharapnya justru tidak ada pergantian kurikulum, malah ya itu jadi yang betul diperbarui sama ya titik-titik yang memang harus dievaluasinya aja yang harus dirubah, karena terlalu sering ganti kurikulum juga akhirnya bingung gitu. Mungkin orang-orang yang di atas itu kan membuat kebijakan tidak langsung turun ke lapangan, tapi kan guru yang harus berhadapan dengan, dan siswa juga pasti kalau ganti-ganti kurikulum akhirnya malah saya justru melihatnya kurang maksimal. Ini Merdeka itu banyak juga hal positifnya gitu, dan ini masih bisa dievaluasi hal-hal yang kurang. Sekian video tentang wawancara yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.